RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo Sobat Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dan juga pemirsa RRI Surabaya dalam acara podcast Kita Indonesia. Dan episode kali ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya, kita akan membahas tentang tatami stories ya, yakni podcast yang akan membahas seru-seruan tentang judo. Dan bukan cuma soal bantingan dan juga kunciannya aja, tapi lebih jauh dari itu ya. Seperti apa cerita inspiratif ya yang akan kita bahas di balik tatami alias matras judo. Sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya hari ini bersama dengan atlet judo kita yakni Mas Yohanes Christopel Pelupesi. Halo Mas Yohanes, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, baik pemirsa dan juga pendengar, selain itu kita juga sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Ada pelatih kepala judo begitu ya. Ada Pak Yoyo Subagiono. Apa kabar Pak Yoyo? Ya, sehat-sehat. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih untuk waktunya Pak Yoyo. Dan kita hari ini akan membahas begitu ya terkait dengan judo. Seperti apa sih di tatami stories ini? Ya baik, kita masih ada dalam program podcast RRI Surabaya Kita Indonesia. Dan kita nanti akan bahas ya tentang judo di edisi hari ini. Dan kita sama dulu mungkin kalau ngomongin tentang judo ini kayaknya nggak lengkap kalau nggak ice breaking dulu ya. Kita ngobrol dulu sama Mas Jo begitu ya, yang sudah menggeluti atlet judo seperti apa. Mas Jo, kalau kita ibaratkan sebagai makanan, judo itu ibarat makanan apa sih? Kalau bagi saya sih judo itu kayak stick. Oh, stick. Mewah. Berat dong ya? Mewah Okay. tapi ngenyangin. Oke, mewah tapi ngenyangin, itu adalah stick gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang makanan, nah kalau bagi Pak Yoyo, judo itu seperti apa sih Pak Yoyo? Bakso. Bakso ya? Berarti murah meriah ya? 10.000 udah dapat gitu ya? Iya, gampang dicari dan enak. Oke, murah meriah, gampang dicari dan enak. Ini dua sudut pandang makanan gitu ya antara Mas Jo dan juga Pak Yoyo ya. Nah, kalau ngomongin tentang judo begitu ya, waktu kecil ini pernah jatuh atau pernah ada pengalaman apa tentang judo? Kalau saya dari kecil dulu pernah cedera. Oke. Waktu kecil dulu. Jadi cedera ini yang bikin saya tetap semangat buat latihan judo. Karena cedera gitu Karena ya? cedera. Kalau nggak cedera nggak semangat berarti ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, cederanya mungkin bisa ceritakan Mas. Jadi waktu jatuhan dulu, salah jatuhan, salah tumpuan. Jadi sini sempat ada patah di bagian tulang sini ya. Bahu gitu ya? Bahu. Sempat vakum 3 bulanan gitu, terus saya latihan lagi. Oke, itu usia berapa kira-kira? Usia kira-kira SMP ya, SMP. Oke. 11 tahunan lah. Baik. Nah, kalau mungkin kita kulik dulu ke Pak Yoyo. Pak Yoyo ada pengalaman apa sih ketika melatih atau mungkin atlet dulu awalnya dari atlet judo seperti apa Pak Yoyo? Silakan. Ya, untuk melatih ya. Untuk melatih itu ya memang berbagai banyak pengalaman. Misalnya melatih anak-anak kecil itu bagaimana mereka itu ada rasa takut, ada rasa senang, ada rasa yang ya guyon lah ya. Nah, cara melatih untuk anak-anak itu dengan cara bermain. Baik. Ya dorong-dorongan, ya gelut-gelutan. Lama-lama mereka saling menyukai, baru kita masukkan dasar-dasar teknik. Oh, baik. Jadi awalnya itu dikenalin dulu gitu ya Pak Yoyo ya. Diakrapin dulu, baru masuk ke dasar-dasar teknik. Dasar-dasar teknik. Gitu. Ada ini nggak sih Pak, mungkin kalau ngomongin tentang judo susah nggak sih Pak ngelatih dari klasifikasi anak kecil atau mungkin anak masih sekolah atau mungkin kemudian ke ya remaja, kemudian ke atlet seperti Mas Jo ini ada apa aja Pak yang susahnya di mana gitu? Ya sebenarnya untuk yang tingkat anak-anak ini
bagaimana kita dengan cara pengenalan, Baik. gitu. Kemudian dengan cara bermain. Kalau sudah meningkat kepada anak SMA dan yang senior itu, bagaimana memotivasi mereka. Oke. Mereka itu menjadi juara itu bagaimana cara berlatih. Nah, Oke, ada ini nggak sih Pak spesifikasi latihan satu hari harus latihan berapa kali gitu? Ya, tergantung daripada jadwal latihan dari klub-klub. Ya. Biasanya minimal itu 1 minggu 3 kali Oke, berlatih. 1 minggu 3 kali. Nah, berarti Mas Jo ini latihannya 1 minggu 3 kali. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali, masih sobat ya. Baik, nah kalau ngomongin tentang superhero ini, pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kita tanya dulu sama Mas Jo, superhero judo itu seperti apa Mas Jo? Kalau superhero itu judo kayaknya Spiderman deh. Spiderman ya, kenapa Spiderman. tuh Spiderman? Banyak tingkahnya. Banyak tinggal. Iya. Baik, oke kalau untuk Pak Yoyo, judo itu seperti apa Pak kalau untuk superhero? Ya kayak Batman ya. Oke, Batman ya. Karena kita kalau nonton film Batman kan suka berantem kerungul-kerungul gitu ya. Oke. Kayak gitu loh. Jadi lebih ke satu Spiderman, satu Batman gitu ya. Oke. Nah, pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kita nanti akan bahas kembali ya seperti apa keseruannya membahas seputar judo begitu ya. Kita juga nanti akan singgung dojo itu apa sih? Bedanya apa sih antara judo dan dojo? Nah, nanti kita akan kulik kembali bersama dengan Pak Yoyo dan juga Mas Jo hari ini. Tetap bersama kami di podcast RRI Surabaya. Kita Indonesia. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, Anda masih ada dalam podcast Kita Indonesia. Hari ini bersama Dini Wardani dan kita masih membahas seputar judo. Seperti apa keseruannya? Kita langsung tanyakan bersama dengan Pak Yoyo dan juga Mas Jo yang sudah hadir di studio podcast RRI Surabaya. Nah, kalau ngomongin tentang judo, berarti kan tak kenal maka tak sayang gitu ya Mas Jo ya. Awal mula kenalan dari judo itu seperti apa Mas Jo? Kalau tahu judo sendiri saya dari kakak saya. Oke. Dari kakak dulu pernah ikut judo. Oke. Terus nggak diterusin kakak. Akhirnya saya pengen coba judo. Saya basicnya sepak bola dulu. Oke. Jadi dari sepak bola saya nggak kurang berprestasi. Akhirnya saya coba judo. Akhirnya rezekinya di judo. Oke. Sampai sekarang. Sampai alhamdulillah. sekarang. Nah, maksudnya kita tahu bahwa saya judo itu kan harus punya stamina yang prima gitu ya, punya kesehatan yang prima dan bahkan berat badannya pun juga diatur gitu ya. Nah, seperti apa? Ada kesulitan nggak sih Mas Jo? Untuk kesulitan sendiri pasti ada dari berbagai macam aspek, dari makanan, dari kesehatan juga. Tergantung atletnya sendiri. Kalau saya sendiri main di kelas minus 100, saya over sampai 10 sampai 5 kiloan. Pernah. Boleh saat ini di spill berat badannya berapa? Kalau buat saat ini mungkin saya sudah naik kelas di kelas plus 100. Jadi ke kelas bebas. Oh baik. Sekarang untuk saat ini saya di 120. Oke, luar biasa. Berat ya sih Mas dengan berat badan segitu Mas? Dibilang berat, cuman bagaimana kita memposisikan untuk di kelas tersebut. Jadi di kelas bebas kita harus mencari kelemahan lah istilahnya di kelas itu. Apa yang dicari, misal kita kurang power, kita tambahin lagi powernya. Untuk speed kita maksimalin di speednya. Baik, jadi itu yang membuat bisa dibilang tantangannya gitu ya. Itu tantangan sendiri. Nah, kita ke Pak Yoyo lagi. Pak Yoyo, kalau bicara seputar pelatih ya, otomatis ini sebelum jadi pelatih awalnya dari atlet dulu ya Pak ya? Iya. Nah, dulu Pak Yoyo seperti apa Pak? Pertama kali berkenalan dengan yang namanya judo. Ya. Dulu saya sebenarnya aslinya adalah pegulat.
ya. Oh baik. Dari Beda nggak sih Pak penggulat sama judo? Ya tidak jauh beda, Oke. cuma ada beberapa teknik dan regulasi yang mengatur. Baik. Dulu saya SD sampai SMA itu gulat ya. Oke. Karena kami masuk di kepolisian ya, masuk di kepolisian yang ada kurikulum di situ judo. Oke. Jadi saya bermainlah itu di judo. Di situ saya mengenal bahwa judo lebih soft, lebih berkarakter. Ya kami teruskan. Ya, memang ada kurikulumnya memang di kepolisian. Jadi menurut saya itu disitulah kami mulai mengenal judo sehingga filosofi judo ini memang cocok dengan apa yang ada di kepolisian. Baik. Ya, yaitu bagaimana kelembutan, mengontrol kekerasan, bagaimana cara bermain itu, cara bertanding itu meliputi adanya cocok dengan di kepolisian juga adanya help delinquency, love humanity, dan fight crime hunter itu ya. Jadi disitulah diaplikasikan dalam bentuk-bentuk latihan, sehingga membentuk karakter kami yang kita turunkan pada anak-anak. Bagaimana kita bisa mencapai sifat juang dan sifat mandiri. Oke, baik. Nah, awalnya dulu kenapa Pak Yoyo memutuskan untuk menjadi pelatih gitu Pak? Pelatih ini sebenarnya kami pelatih dalam arti ya yang basic-basic aja ya. Karena kami sampai hari ini saya hanya sebagai kepala pelatih di PON Papua, PON Jawa Barat maupun Aceh kemarin kami sebagai kepala pelatih bagaimana mengkoordinir, memprogram, kemudian memapping, bagaimana memberikan menu kepada atlet-atlet yang akan dia siapkan untuk event atau berprestasi. Nah, kenapa pelatih? Karena pelatih ini adalah dasar bagaimana kita bisa mencetak atlet. Oh, baik. Tidak wasit ya, kami tidak membeli wasit, tetapi pelatih ini adalah bagaimana cara kita menularkan ilmu judo, terus memasalkan judo melalui kepelatihan ini. Oke, baik. Jadi itu latar belakang ingin menjadi pelatih begitu ya, Pak ya. Baik. Nah, apa sih Pak bedanya antara dojo dengan judo? Karena kan ini kan dua hal yang mungkin sekilas nih cukup mirip dan orang awam seperti saya nih Pak ini nggak paham apa sih bedanya judo dan dojo? Nah, silakan. Kalau dojo itu tempat latihan. Jadi namanya sasana, tempat latihan. Kalau di orang Jepang itu dojo. Kalau judo itu nama jenis olahraga. Atletnya namanya ini juju. Judoka atletnya namanya. Kalau seputar mereka bisa judo, bisa judoka. Jadi dojo itu adalah tempat latihan. Baik. Di meliputi adanya tatami, kemudian ada peralatan-peralatan yang mendukung latihan judo itu sendiri. Jadi bedanya ya kalau dojo tempat latihan, kalau judo olahraganya. Nah, saat ini kita udah sedikit paham gitu ya seperti apa sih dojo dan juga judo tuh kan belibet ya, judo dan dojo gitu ya, jangan sampai kebalik ya. Kalau atletnya ada Mas Jo ya, Mas Yohanes gitu ya. Oke, nah kalau bicara seputar tanding gitu ya, Mas Jo, ada pengalaman tanding apa sih Mas Jo? Kalau untuk saya sendiri dari nasional, saya udah ada kejurnas Kasat Cup. Terakhir kemarin 2024, saya juara 1 dan alhamdulillahnya pemain terbaik juga di Kasat Cup. Terus PON kemarin, PON Aceh, Aceh Sumur itu PON pertama saya, dan alhamdulillah dapat medali juga perak di situ dan perunggu, beregu. Terus di internasional saya ada Southeast Asia di Malaysia, itu saya juara 2. Habis itu di Southeast Asia yang di Bali juga saya dapat perunggu di situ. Oke, luar biasa. Jadi target emas belum ya? Target emas sebenarnya kemarin target emas sebenarnya, cuman belum tercukupi sebenarnya. Di Surabaya kan emas itu. Ya. Surabaya ya. Surabaya mahasiswa se-Asia itu emas. Ini apa? Asian University Game. Silver Pak saya Pak. Iya. Asian University Tahun Game. ini ada rencana untuk apa ya bisa dibilang ya mengoptimalkan kemampuan dan sebagainya. Ya, insya Allah di PON berikutnya 2028 saya bakal berusaha lagi, lebih keras lagi latihannya. Luar biasa. Yang susah nih Mas Jo, apa sih yang susah ketika judo ini? Saingannya kah atau? Kalau judo sendiri saingan terberat itu diri sendiri sebenarnya. Berat ya, diri sendiri. Kenapa? Kita entah itu melawan kecapeannya kita pasca latihan, entah itu kemalasan kita, kejenuhan kita waktu latihan, itu gimana kita bisa memproses itu semua biar
nggak jadi bumerang di kitanya itu. Jadi gimana kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita buat pertandingan, buat kejuaraan nantinya. Oke, itu yang susah di situ ya, Mas, melawan diri sendiri. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Musuh terbesar. Baik, nah kalau ngomongin tentang momen yang mungkin nggak terlupakan ya, atau mungkin momen lucu yang nggak terlupakan, Mas Jo, ada nggak sih ketika latihan atau ketika bertanding gitu? Boleh diceritain? Kalau momen lucu yang nggak terlupakan itu ketika kita TC, training center, bareng teman-teman, bareng senior-senior, bareng adik-adik mungkin. Jadi ketika kayak kemarin PON Papua, PON Aceh kemarin, kangen aja setelah pertandingan selesai semua pada balik ke keluarganya, mungkin yang udah punya keluarga balik ke daerahnya masing-masing. Jadi ketika saya kan di Surabaya, ketika saya main di mes rasanya kayak kangen gitu, kangen mereka-merekanya, kangen suasana yang di mes itu. Itu yang bikin kangen sih sebenarnya, nggak karena kebersamaan itu yang dicari sebenarnya. Nah, kita ke Pak Yoyo. Pak Yoyo, kalau bicara seputar teknik favorit ketika mengajarkan judo, itu ada nggak sih, Pak? Ya, teknik dasar ya yang memang difavoritkan kepada mulai tingkat anak, dewasa maupun senior ya. Itu adalah teknik Ipong Sionange atau Morote Sionange. Ipong Sionange, Morote Sionange itu kenapa? Karena lawan atau anak-anak itu biasanya saling mendorong. Begitu saling dorong-mendorong, ada aksi, kemudian ada reaksi. Nah, jadilah itu dikasih teknik itu sehingga sangat basic sekali, sehingga bagaimana seseorang mendorong dengan teknik itu mereka kebanting dengan dorongan itu. Nah, itu teknik yang paling sederhana, yang paling disukai dan paling gampang diajarkan. Artinya berarti orang awam bisa ya, Pak ya? Bisa, karena kita orang kalau menyerang itu kan pasti kadang-kadang di judo orang dorong. Dengan dorongan itu misalnya dia dorong 5 kilo, dengan teknik dia kebanting 10 kilo. Nah, itulah dengan teori-teori judo itu. Jadi dengan cara bagaimana ada aksi, ada reaksi. Nah, itu keperluan sejak awal. Tetapi untuk atlet ini aksi dan reaksi itu adalah satu nafas. Kalau dia hanya aksi baru reaksi menjadi pasif. Tidak boleh. Jadi reaksi mereka itu merupakan suatu aksi. Nah, kalau udah tingkat senior, sudah tingkat pejudo-pejudo yang sudah favorit ini, aksi reaksi nggak dipisahkan, tapi satu tarian nafas. Nah, itulah. Kalau jenengan mau berlatih, nanti mengerti apa itu. Baik, artinya ketika orang awam ini mau teknik membanting dan lain sebagainya, ini dengan berat badannya, contoh nih Pak Dini nih, berat badannya cuma 5 kilo aja gitu. Ini bisa nggak sih Pak, mungkin nggak sih untuk mungkin bela diri gitu ya Pak? Ketika mungkin ada yang mau gangguin lah ya, entah itu mau maling atau apa, bisa nggak sih Pak kira-kira Pak? Bisa, karena judo itu juga di samping self defense juga sebagai fighting. Baik, perlindungan diri begitu. Perlindungan diri dan juga bisa menyerang. Bisa menyerang. Itu teknik yang paling dasar, paling favorit ya? Iya, paling favorit dan paling gampang diajarkan. Karena anak-anak itu kan kadang-kadang saling dorong-mendorong kan. Nah, baru lagi saya isi teknik di situ. Baik. Nah, biasanya kalau berlatih kemana nih Pak? Kita punya dojo di Jawa Timur di Jalan Insinyur Soekarno nomor 2. Deretan Mer itu. Dan kita tidak pungut biaya. Gratis. Jadi teman-teman bisa berlatih, orang tua bisa berlatih, dan kita berikan sarana di situ. Hari dan jam? Hampir tiap hari ada. Tiap hari ada ya? Karena ada beberapa klub yang berlatih di situ. Jamnya mungkin? Ya, jamnya ada yang mulai sore biasanya. Mulai sore. Boleh banget ya pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya. Silahkan kalau pengen berlatih. Nah, di kawasan Jalan Mer Surabaya. Nah, kita mungkin singgung dikit ya Pak ya tentang tatami vibes. Nah, tatami vibes ini seperti apa sih Pak? Apa? Tatami vibes. Mungkin bisa dibilang tatami itu seperti apa gitu Pak? Tatami itu adalah sama dengan alat latihan ya. Matras. Ya, matras ya. Jadi di matras memang judo itu memerlukan suatu tempat latihan khusus, kemudian alat khusus, salah satunya itu tatami. Tatami itu ada ukurannya, misalnya ketebalannya, kemudian daya lenturnya, karena itu sifatnya bandingan semua kan, jangan sampai mengalami cedera. Makanya dibutuhkan tatami yang betul-betul memenuhi standar. Standar internasional atau standar yang sudah direkomendasikan oleh pengurus besar BCSI. Jadi karena judo itu olahraganya sifatnya melumpuhkan kan, dengan cara membanting, dengan cara mencekik, dengan cara mematahkan, tetapi
tatami atau tempat latihan itu harus betul-betul safety. Oh Gitu. baik, safety-nya itu sangat penting ya Pak ya, agar Ya, atlet tidak betul. cedera Ya, gitu ya, ya. betul. Baik, dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya, ini nanti kita akan bahas kembali begitu ya seputar judo bersama dengan Pak Yoyo dan juga bersama dengan Mas Jo di edisi hari ini. Dan yang pasti pantengin terus podcast RRI Surabaya, Kita Indonesia. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kembali lagi bersama podcast RRI Surabaya, Kita Indonesia. Hari ini masih ditemani Dini Wardani dan kita masih bahas seputar judo begitu ya, atau olahraga judo. Bersama dengan pelatih ada Pak Yoyo dan juga bersama dengan atlet judo ada Mas Jo ya. Dan kita akan bahas, kalau ngomongin tentang judo tadi udah kita singgung banyak hal gitu ya. Sekarang kita mau bahas seputar kehidupan pribadinya Mas Jo. Nah, nggak apa-apa ya Mas Jo ya? Siap. Dikulik-kulik dulu ya. Mas Jo, ketika ngomongin tentang judo, ada pola makan yang harus diatur nggak sih untuk mempertahankan berat badan atau bahkan menambah atau mengurangi berat badan? Kalau buat saya sendiri untuk pola makan pastinya diatur ya. Soalnya kan main di kelas tertentu itu harus tidak boleh lebih atau kurang beratnya. Baik. Jadi harus masuk di kelas tersebut. Jadi kalau misal saya di minus 100 harus di bawah 100. Mentok 99 nggak boleh, harus lebih dari 90. Jadi untuk makanan sendiri dan balik lagi diatur ke atletnya. Ada makanan favorit nggak sih? Kalau makanan favorit ketika overweight ya, ketika kita ngurangin cutting berat badan, kalau saya sendiri lebih suka ke sup sama yang pedes-pedes sih sebenarnya nggak boleh cuman ketika ada satu saat kita pengen pedes nih, jadi kita makan sup tambahin
sambal sedikit. Dikit-dikit pokoknya Pak Yoyo nggak tahu gitu ya. Pelatihnya nggak tahu. Kalau pelatihnya tahu gimana nih? Udah pulang saya. Baik. Nah, kalau ngomongin tentang pola makan, ada pola tidur juga nggak sih Mas Yo yang harus dijaga? Mungkin tidur jam berapa, bangun jam berapa gitu? Kalau pola tidur mungkin kan kita dituntut buat bangun pagi ya, latihan pagi. Pagi kita jam 6 prepare buat latihan di lapangan. Tidur minimal jam 10. Itu udah handphone mati, lampu mati. Jadi prepare buat latihan besoknya. Karena apa? Ketika recovery kita nggak bagus, paginya kita nggak maksimal waktu di latihan. Mas Yo, kalau ngomongin tentang sakit, pernah sakit nggak sih Mas Yo? Pernah sakit. Ya alhamdulillah sih nggak pernah sampai yang overtraining gitu ya. Mungkin sakit itu kita sendiri yang nggak bisa ngontrol sebenarnya kalau sakit. Jadi kita tetap maksain waktu latihan. Terus vitamin terutama yang penting. Kadang sebagai atlet kita juga kelewatan nggak minum vitamin, suplemen segala macam, jadi nggak ada supportnya buat ke badan. Itu juga bisa jadi sumber penyakit kita sebagai atlet sebenarnya. Itu sih vitamin, jangan lewatin vitamin yang penting sih. Jadi memang harus di manage ya, atau di manajemen banget gitu ya Mas ya, untuk bisa hasil yang performa yang maksimal gitu ya. Baik, nah dengan adanya judo, ada pengaruh nggak sih di kehidupan pribadinya Mas Jo? Sangat berpengaruh. Contohnya seperti apa tuh? Dari saya kan bisa dibilang dari saya SMP, SMA sampai kuliah, saya dari judo semua. Baik. Jadi saya jalur prestasi ketika saya juara 3 ke Jurda, kejuaraan daerah juara 3, saya masuk SMP negeri, itu dari judo. Jadi saya bisa berprestasi dan sekolah juga terfasilitasi dari jalur prestasi itu. Sampai pun kuliah saya dapat beasiswa juga dari judo juga. Kuliah di mana tuh Mas? Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya. UNESA ya. Jurusan pendidikan olahraga. Alhamdulillah baru selesai kemarin. Selamat. Tahun 2024 saya wisuda kemarin. Itu sekarang aja saya ditawarin buat S2 lagi. Dari judo juga. Jadi saya rencana masih mau ambil S2 juga di UNESA lagi. Baik. Cuman masih ada TC ini, saya fokusin ke TC ini dulu, habis itu saya fokus ke sekolah lagi. Ada kesulitan membagi waktu nggak sih Mas Jo ketika ngomongin tentang judo dan juga latihan tentang sekolah dan juga sekolah? Pernah nggak sih ketika kuliah gitu, aduh ini Jo nih absen terus nih, nggak pernah masuk karena latihan-latihan karena pertandingan-pertandingan kayak gitu juga nggak? Alhamdulillahnya sih untuk perkara dispensasi dari pihak Pemprov sudah mengcover semuanya. Jadi kita bisa fokus ke latihan, terutama kecuali kita ada ujian. Ujian kita nggak bisa ninggal, atau UAS gitu kita nggak bisa ninggal, kecuali kita dapat izin buat susulan. Itu yang bisa, surat itu bisa jalan akhirnya dispensasinya. Jadi memang ada privilege gitu ya yang diberikan kampus pada atlet judo. Nah kita sekarang ke Pak Yoyo. Pak Yoyo, kalau bicara seputar judo gitu ya, menjanjikan nggak sih Pak atletnya ini Pak? Masa depannya seperti apa gitu? Ya, memang kita berikan konsep kepada para pejudo, kepada orang tuanya bahwa prestasi akan diikuti oleh reward. Reward akan mengikuti prestasi. Ya, artinya kalau seseorang berprestasi, maka reward itu akan mengikutinya. Contohnya tadi disebutkan oleh Jojo, bagaimana ada kemudian jalur prestasi masuk sekolah, kemudian baik tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, karena ada jalur prestasi dan pemerintah juga membuka peluang untuk itu. Tetapi memang harus terkoordinir. Nah, kemudian kami banyak atlet-atlet judo kami yang masuk di kepolisian, masuk di TNI, ya banyak karena ada jalur-jalur. Mereka punya nilai plus. Secara akademis mereka rata-rata tidak tertinggal jauh, ya, tetapi ada nilai plus prestasi tadi.
Ini ya kita harapkan kepada teman-teman ini juga, bagi teman-teman adik-adik sekolah ini, bagaimana sekarang kita berkompetisi dengan kompetitor yang semakin banyak, banyak dan berkualitas. Salah satunya Anda harus prestasi di bidang apapun juga, tetapi tentang judo ada juga bagaimana Anda bisa berprestasi. Oke, baik. Saat ini atlet judo di Surabaya atau mungkin di Jawa Timur berapa, Pak? Banyak sekarang. Ya, yang masuk juga sudah mulai banyak juga. Sehingga secara internal ya judo ini juga kami perkenalkan di SMA. Kebetulan kami punya paguyuban namanya Pasman Baya itu juga mengkoordinir alumni ini mengkoordinir sekolah-sekolah ini. Disitulah kami harapkan nanti judo itu menjadi salah satu ekstrakurikuler ya daripada SMA maupun SMP. Tetapi khusus untuk sekolah olahraga ada di Sidoarjo, namanya Semano, Sekolah Menengah Olahraga. Ada beberapa cabur olahraga. Di situ salah satunya judo. Disitulah bagaimana anak-anak dari SMP kelulusan yang the best kita tarik bisa masuk Semanor. Dan atlet Semanor ini menu hari-harinya adalah latihan judo dan judo. Ya. Kenapa judo ini sangat kita himbau kepada anak sekolah? Kan judo ini secara internal itu membentuk karakter kepribadian daripada anak-anak itu sendiri. Secara eksternal ya tentunya ada perbaikan bagaimana dia bisa menata masa depan. Untung-untung ada perbaikan ekonomi. Ya, Mbak lihat sendiri kan banyak atlet-atlet sekarang ini ya bermobil, hidupnya juga agak ya terangkat lah. Di situlah mulai ada motivasi atlet dari sekolah, termasuk orang tua. Karena orang tua juga kita beri pengaruh kalau Anda bisa mendidik anak Anda berprestasi, maka reward itu akan mengikuti. Reward akan mengikuti. Dan kita tanya lagi sama Mas Jo. Mas Jo, kalau bicara seputar prestasi gitu ya, masa depan judo, kenapa kok memilih judo, Mas Jo? Ada masa depan apa yang ingin diraih sama Mas Jo? Untuk saya sendiri sih di judo, saya pengen kayak apa ya, jadi jembatan lah untuk sukses ketika saya ada usaha sendiri selain judo ini. Jadi saya ada buka kedai di rumah, kedai mie ayam. Terus di sisi lain saya masih ada latihan judo. Jadi judo ini bisa, saya harap bisa mengangkat gitu loh, bisa mengangkat entah itu dari segi ekonomi atau segi prestasi. Jadi betul kata Pak ya tadi, ketika kita mengejar istilahnya mengejar uang lah di judo, kita nggak bakal dapat itu kalau kita cari duitnya doang. Tapi kalau kita cari prestasi, kalau kita cari prestasi pasti duit pasti ngikut. Itu aja sih. Artinya tadi bisa sekolah, bisa kuliah. Bisa gitu kuliah. Dari judo juga begitu ya Mas ya. Itu. Jadi ini juga bisa dibilang ya menjanjikan lah ya gitu ya. Nah kalau untuk anak muda sendiri Mas Jo gitu ya, pernah nggak sih punya cita-cita aku harus jadi atlet judo nanti jadi pelatihnya atau mungkin jadi dosennya atau seperti apa? Kalau saya sendiri sih lebih prefer ke pelatih ya. Saya juga kan ada basicnya sendiri. Saya lebih tertarik pelatih daripada wasit atau yang lainnya. Soalnya gemes aja lihat junior ini kayak, aduh, ini lo salah tekniknya. Jadi rasa pengen kasih tahu tuh ada gitu loh, kayak jadi pelatih seru deh nanti kalau udah beres. Tapi nggak marah-marah. Ada pelatih yang suka marah-marah nggak sih? Nah, Pak ya mungkin. Gimana? Kalau pelatih itu kan marahnya pelatih itu kan sebenarnya sayang, Pak. Jadi care terhadap atletnya. Jadi kalau misalnya pelatih marah, ya sudah dengerin aja, gak usah dongkol segala macam. Itu juga membuat kita lebih upgrade lah istilahnya, daripada kita pelatih marah dongkol jadi mas latihan, lah cabut aja lah. jadi nggak berkembang juga kitanya. Baik, kita Pak Yahya pernah marah-marah nggak sih Pak?
ketika Wajib. pelatihan. Oh wajib. Ya. Seperti apa Pak ya Pak? Makanya kalau Jojo bilang ada kerinduan, sebenarnya bohong itu. Sakit hati. Pelatih itu marah itu karena kita punya pencapaian prestasi, baik. punya SOP ya, mendisiplinkan atlet karena kita adalah bersama kita bisa, bersama kita menang. Bagaimana seorang pelatih mau team building, team working, ya sehingga pencapaian prestasi itu tercapai. Jadi marah itu hanyalah ya kadang ya memang serius marah kalau memang melanggar, kadang ya atlet ada yang kalau tidak dimarahi tidak jalan. Oh baik. Ya gitu ya karena tetapi di situ terjadi interaksi bagaimana jalinan hubungan dari pelatih dengan atlet itu terjalin. Ya. Kan kadang atlet itu pilih-pilih. Saya nggak mau kalau nggak dilatih oleh si A, tidak mau dilatih B. Oh tidak. Kita tunjukkan pelatih ini bagaimana bisa mentransformasi keilmuannya ya. Baik. Kan ada pelatih-pelatih yang memang merupakan jobnya ya, mau pekerjaannya. Baik. Kalau kita melatih kan hobi ya toh. Ya, kalau ada yang memang job, nah kita berikan reward benar itu. Kita berikan salary benar gitu. Nah, itu. Baik. Jadi ada rewardnya tertentu begitu ya Pak? Ya khusus pelatih itu. Khusus pelatih. Nah, atletnya juga ada reward juga nggak Pak? Ya, untuk atletnya kalau udah penisian ya, mereka hanya modal badan aja, mau latihan, mulai makan segala macam sudah diatur ya, mulai dari KONI ya, KONI kan juga mempunyai dana hibah dari pemerintah, disitulah kita aplikasikan untuk mendukung kebutuhan atlet termasuk peralatan. Oke, baik. Ya. Jadi ternyata judo ya, dojo tempat latihannya, judo begitu ya. Olahraga judo ini adalah olahraga yang menyenangkan begitu ya, dan juga olahraga yang ya bisa dibilang juga menginspirasi untuk anak-anak muda yang barangkali Anda, pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya yang ingin juga berlatih ya. Anda juga bisa datang di Jalan Insinyur Haji Soekarno ya, kawasan Mer Surabaya. Anda bisa menemui Pak Yoyo begitu ya Pak ya? Setiap hari ada di sana Pak? Siapapun yang ada di situ, ada baik. pelatih, langsung daftar, pilih klub yang mana yang diikuti, berlatihlah. Baik, pilih klub yang mana yang diikutin, kemudian Anda bisa berlatih di kawasan Surabaya tersebut. Dan yang pasti adalah olahraga judo adalah olahraga yang menyenangkan. Nanti kita akan bahas kembali setelah satu komposisi yang satu ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
Anda masih ada dalam podcast RRI Surabaya, Kita Indonesia. Dan kita masih membahas seputar olahraga judo. Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, bersama dengan pelatih ada Pak Yoyo dan juga ada atlet judo, ada Mas Jo ya di kesempatan hari ini. Kita akan membahas ya agak serius sedikit di edisi kali ini, karena kita akan juga bahas seputar turnamen, kemudian pertandingan, dan juga latihannya seperti apa aja. Mungkin ke Mas Jo dulu ya. Nah Mas Jo, kalau bicara seputar turnamen ya, apa aja persiapannya ketika mau menghadapi pertandingan-pertandingan, baik turnamen mungkin lokal, kemudian di nasional maupun di internasional? Silakan. Kalau untuk saya sendiri, prepare-nya itu lebih ke kesehatan, terus sama nyiapin mental aja sih. Yang paling penting nyiapin mental supaya nggak ada yang namanya demam panggung itu. Meskipun kita sering ngikutin kejuaraan gitu, pasti ada di satu sisi kita ngerasa kayak aduh grogi banget nih. Saya ada yang belum pernah ketemu, ada yang udah pernah ketemu, kayak itu gimana kita bisa mengolah itu aja sih. Kalau mau pertandingan. Jadi mengolah emosi, mengolah kontrol diri lah ya. Gitu ya. Susah nggak sih Mas Yo ya gitu ketika tanding itu dilihat berapa orang sih? Banyak banget itu. Kalau kita udah ngomongin nasional apa internasional itu satu GOR itu sudah penuh semuanya, dari kontingen lain, dari daerah lain itu. Tapi ya alhamdulillah sih saya bisa fokus untuk pertandingan itu. Tantangan dari olahraga judo yang paling berat itu apa sih Mas Jo? Kalau tantangan sendiri dari judo, gimana kita bisa membaca lawan. Jadi kita juga sebagai pejudo harus paham betul sebelumnya, entah itu di luar matras atau di dalam matras, kita harus bisa ngebaca lawan itu. Jadi waktu pertandingan ketika lawannya misal kita dorong dia masih kuat, berarti depannya dia kosong. Kita ambil teknik depan. Kalau kita paksain teknik belakang, otomatis kita capek. Jadi kita satu buang-buang tenaga, kedua kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita cuma dapat capeknya aja. Makanya kenapa ya buat pejudo-pejudo yang lain, adik-adik saya terutama pinter-pinter buat ngebaca lawan aja. Jangan kebanyakan emosi serang. Jadi kita capek sendiri, nggak dapat apa-apa dan cuma dapat capeknya aja. Poinnya di situ sih sebenarnya. Cuma dapat capeknya aja gitu. Strategi itu penting berarti. Strategi terutama. Nah, kalau untuk Pak Yoyo, kalau ngomongin tentang strategi apa yang biasanya diberikan kepada atlet-atlet Pak? Ya, kita untuk mengenai beberapa event ya. Kita ada event kedaerahan, ada event nasional, ada event internasional. Pertanggungan jawab saya selaku juga Ketua Judo Jawa Timur, bagaimana saya punya prestasi di PON nantinya. Kalau untuk multi event internasional itu nanti pengurus besar. Tapi saya memberikan distribusi bagaimana atlet kita bisa memperkuat tim nasional. Kita punya klaster prestasi kepelatihan mulai dari klub, kemudian melalui Pemprov dengan pemusatan latihan daerah, ya. Nah, disitulah kita punya standarisasi. Kalau dari klub itu misalnya kita akumulasi nilainya mulai fisik, kesehatan segala macam, kita beri nilai 6 ya atau 7. Saya harus bisa meningkatkan di tingkat provinsi menjadi nilai 8-9. Nah, karena lawan kita gitu kan. Bagaimana manajemen itu tergantung daripada manajemen pertandingan olahraga kita memanage itu ya. Nah, di judo ini kita juga bekerja sama dengan KONI Jatim ya. Itu ada program yang mendukung prestasi namanya Sport Science. Sport Science ini ada 4 pilar ya, mulai pilar pertama fisik, kemudian psikologi, ketiga kesehatan dan 4 gizi. Nah, judo ini ada olahraga yang berdasarkan berat badan. Makanya kalau judo ngomong dia bicara masalah berat ya, dia harus melawan diri sendiri berat badan. Jangan sampai dia kalah dengan timbangan kan. Ya toh. Jadi kita memberikan kalori-kalori yang banyak, tetapi pengeluaran juga banyak. Ya. Kalau jujur tadi kan seleranya berdasarkan karena atlet kebanyakan
berdasarkan selera makan. Nah, tetapi kita menghitungnya berdasarkan berapa kalori yang diasup oleh atlet karena pengeluarannya kan berat itu secara fisik. Nah, disitulah kami menyiapkan atlet sebaik mungkin. Kemudian dalam cara pemenangan kita pakai intelligence sport dan sport analisis. Artinya kita mengenal diri sendiri dan mengenal kekuatan lawan. Sport analisis itu ya bagaimana kekuatan kelemahan lawan. Itu adalah merupakan kekuatan kita, opportunity, peluangnya dan kelemahan triknya itu bagaimana. Nah, itu kita olah-olah. Nah, kita punya bank data. Ya, jadi seorang pengurus atau seorang pelatih harus punya bank data. Atlet-atlet daerah mana yang kuat? Atlet kita mana? Kekurangan kita apa? Terus kita adakan simulasi pertandingan, tryout. Sehingga pada waktu pencapaian prestasi puncak di PON misalnya, kita sudah bisa menghitung kemungkinan medali emas, medali perak atau perunggu. Baik. Disuruh cara menghitungnya itu. Cara menghitungnya itu. Ada beban tersendiri nggak sih Mas Jo ketika merasa kayak aduh wajib nih bawa pulang perak atau emas atau perunggu? Nah seperti apa tuh? Untuk saya sendiri kalau misal ditargetkan gitu, itu juga jadi salah satu pemacu semangat saya untuk menyelesaikan target tersebut untuk saya sendiri. Jadi semisal kamu harus emas ya, siap Bapak, saya usahakan. Saya pasti masih mau. Tapi usaha dok biar. Ke pressure juga nggak sih? Masih kalau ke pressure kan. Jadi Jojo ini kebanyakan atlet ini ya kadang-kadang dia itu punya bagaimana cara berlatih, tapi kadang-kadang kekanak-kanakan gitu. Makanya masing-masing atlet punya karakter. Ini polai bagaimana, ini polai bagaimana. Kalau Mas Yoni karakternya seperti apa Pak? Ya harus dibina terus karena dia potensi untuk ke depan 4 tahun 5 tahun masih bagus. Ini kan salah satu aset daripada Judo Jatim. Makanya dia selalu berlatih dan pelatih. Ya, nggak usah mikir nikah dulu kan? Masih. Bayangkan di atlet kami untuk mengikut 2 kali PON dengan persyarat Anda tidak boleh hamil. Dan dia bertahan. Tidak boleh hamil, hanya alhamdulillah dapat medali emas waktu di Papua ya. Ada itu. Luar biasa sekali. Karena kalau di mental berarti ya Pak ya? Iya, makanya kita kadang-kadang ada komitmen ya. Pak saya udah nikah gimana? Hamil mungkin tunda dulu karena nih 2-3 tahun ini udah mulai pertandingan ya. Dia ada motivasi untuk itu. Nah, begitulah pengorbanan atlet kita, makanya reward itu betul-betul kita berikan kepada orang-orang itu. Ya, inilah semangat juang mereka. Semangat juang ya. Nggak semua orang ini mau ya berkorban seperti itu ya Pak ya? Oh iya. Gitu ya. Nah, kalau bicara seputar bisa dibilang pengorbanan gitu, Mas Jo sendiri ada pengorbanan terbesar apa ketika di judo? Pernah nggak rasa ada, aduh deh, udah deh nyerah. Kalau dibilang nyerah sih enggak ya, mungkin capek aja sih. Jadi di satu sisi kita namanya juga atlet kan, pasti ada rasa capeknya. Entah itu di latihan, entah itu buat nurunin berat badan kan. Capek nyari pacar juga nggak? Kalau pacar jangan dicari. Antri semua ini kan. Jadi capeknya di situ ya Mas? Capeknya di situ aja, di latihan sama di kontrol berat badan aja sih sebenarnya. Pernah sampai overweight? Saya over 10 sampai 12 kilo pernah. Caranya menurunkan gimana? Ini tips diet juga buat cewek-cewek gitu ya Pak ya? Ini di Vietnam aja 2 bulan mau pertandingan PON masih over 10. Saya bilang dalam sebulan nggak turun pulang. Bisa ya. Choice kita berikan ya. Harus gitu. Jadi jangan sampai makan hanya selera. Nah, itulah pengorbanan mereka. Kalau pengorbanan para pelatih itu ya kadang-kadang kita ini sakit hati dan sakit dompet. Baik. Sakit hati bisa disembuhkan. Sakit dompet nih Pak, yang susah ya. Baik, nah Mas Jo, caranya menurunkan berat badan nih kayak tips-tips diet lah ala atlet gitu ya. Kalau ala atlet ya jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru ya. Kalau saya sendiri sih lebih ke ngurangin, kan kita asupan kalorinya itu kan berapa 3.000 atau 4.000-an gitu. Jadi harus ngurangin karbonya. Jadi diatur proteinnya, apapun itu yang masuk. Terus minumnya jangan sampai dehidrasi. Itu sih yang penting. Kalau kita lagi overweight, kita lagi cutting, terus kita nggak minum, kita nggak makan,
Udah selesai. Jadi kalau misalnya kita lagi ngurangin berat, tetap minum, jangan sampai kita kena dehidrasi itu tadi. Nah, jadi berat 10 kilo dikurangin dalam waktu 1 bulan loh. Luar biasa sekali. Berarti itu isi piringku apa aja tuh Mas? Mungkin bisa di-share ya. Mungkin teman-teman yang pengen lagi diet ya, on diet nih gimana? Lebih diet? ke protein aja sih, Mbak. Protein aja dikuatin protein sama suplemen, jangan lupa. Menunya apa aja tuh di isi piringku? Ada telurnya, ada dagingnya, ada apa aja? Putih telur sih yang kuningnya nggak usah, soalnya tuh di situ ada lemak di kuningnya. Jadi putih telur aja atau dada ayam. Dada ayam nasi ya? Nggak usah, jangan. Dada ayam, tahu, tempe, sayuran juga di situ. Kalau misalnya kita makan proteinnya aja nggak diimbangin sama seratnya juga agak susah kita buat keluarin. Jadi seratnya juga harus terpenuhi, proteinnya, airnya jangan sampai kurang. Itu perjuangannya seperti itu ya, atlet ya, luar biasa sekali. Harus benar-benar menjaga berat badan. Jadi kita punya konsep untuk mengawasi atlet itu penurunan berat badan. Kita berikan latihan sebanyak mungkin, ya toh. Kemudian sehingga terkuras karbohidratnya, dan kalau kurang mereka otodidak berlatih. Nah, jadi dan kita tekan tidak boleh minum obat. Kan ada obat penurunan berat badannya seperti segala macam. Itu nah, makanya kalau atlet ketahuan gitu langsung kita coret. Jadi mereka sudah kita kasih regulasi bagaimana Anda berotodidak cara mengontrol mendisiplin diri. Ya, jadi nggak liar, memang ya kita berikan tidak sesuai tidak berikan selera mereka, tetapi terukur lewat sport science tadi. Salah satunya dari pilar gizi tadi. Nah, gitu. Dan diawasi dokter-dokter. Kalau di Jatim ada dokter-dokter itu. Artinya mereka ini termanajemen beda data. Iya. Sampai mereka harus jalan pintas minum obat, kan banyak ya kasus-kasus doping segala macam dan merusak ginjal, jantung segala macam itu. Berarti Mas Jo ini juga no obat-obat sama sekali ya Pak ya? Sampai saat ini Insya Allah ya, karena kita kan harus menekankan dan percaya pada atlet bagaimana Anda itu. Kelihatan kok kalau dia minum obat, kelihatan sekali. Dari mana Pak kelihatannya tuh? Dari mulai dia berlatihan, apalagi buat pertandingan, kelihatan sekali kemunduran, ketidakmampuan, mental tidak percaya diri, kelihatan itu. Akibat obat itu. Karena kita kan sudah mendata hari-hari latihan mereka. Ada di grafiknya kan itu. Ya. Baik, jadi nggak sekali-kali coba-coba gitu ya Mas ya? Jangan sampai gitu. Kalau saya sih lebih ke suplemen aja sih. Jadi ngebantu perputaran itu tadi. Ada yang keluar, ada yang masuk, sama daya tahan tubuh aja. Tapi kalau juga nggak? Itu paling saya hindari kalau sebelah. Karena saya nggak ada gizinya sama sekali. Untuk sebelah sendiri kan isinya cuman kayak gitu-gitu aja. Jadi better nggak bagus makan. Tapi kalau Pak Yaya makan sebelah juga nggak Pak? Ya kadang. Ikuti anak kan. Oh gitu ya. Pelatih mah bebas gitu ya. Kalau atlet nggak, jangan sekali-kali gitu ya. Baik. Nah, mungkin Pak Yoyo ya, Pak Yoyo pernah nggak sih Pak mungkin bisa dibilang capek membina atlet gitu ya? Karena merasa kayak, aduh ini mau turnamen nih deket nih dari Kejurnas atau Kejurda atau mungkin Kejurnas internasional gitu. Kemudian capek untuk membina atlet. Pernah nggak Pak ada rasa seperti itu Pak? Kalau capek nggak boring ya. Kadang-kadang semua pelatih maupun atlet ada diliputi rasa kebosanan ya, boring. Apalagi kalau kita canangkan kok 2-3 kali pertandingan kok nggak berhasil apa salahnya. Sehingga terus kita evaluasi ya toh, dan kita berbagi dengan para pelatih lainnya bagaimana strategi yang baik. Ya capek sih ya tidak begitu secara fisik ya, tetapi lebih banyak ke kejiwaan, boring ya, kebosanan. Nah, itu kalau sudah mencapai gitu, ya sudah kita mulai adakan try out atau try in, ada refreshing. Tidak hanya belajar judo melulu, mungkin kita pergi ke pantai lari-lari, main volley, lari-lari lagi ya gitu. Lari-lari ke pantai, main volley, kemudian tetap aja tekniknya judo tadi gimana gitu. Ya itu kan salah satu pendidikan fisik. Jadi kalau Mas Jo kalau diajak sama Pak Yoyo ke pantai ngikut nggak kira-kira? Sorry Pak. Ketika TC PON Papua itu, kita dari yang excited ke
Situ Bondo ya Pak ya. Situ Bondo. Kita dari yang pertama datang se-excited itu lihat pantai sampai kita bosen banget, pagi pantai, siang pantai, malam pantai. Soalnya benar-benar ini mes kita depan udah pantai. Oh, baik. Jadi pagi kita latihan di pantai lari, sore kita pakai judogi aja, pakai baju judo aja. Kita uchikomi di situ, kita latihan di situ, judo di situ. Bantingan pun di pantai. Di pantai, bantingan di pantai, air pantai gitu. Uchikomi itu latihan ringan, latihan teknik, latihan kering lah. Oke, latihan kering gitu ya. Belum dicemplungin ya Pak? Nah, belum. Tapi kalau sore narik kapal itu. Narik kapal. Jadi ada kapal nelayan 2 di tengah, kita balapan narik. Yang kan ada tambatannya. Iya. Wah, nelayannya gini. Wah, untung nih kerjaannya dibantuin gitu. Baik. Iya, pemirsa Radio Pendengar RRI Surabaya, kita jeda dulu ya di segmen berikut ini dan setelah satu komposisi terakhir ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tengah, masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, kita saat ini kembali lagi bersama dengan Pak Yoyo dan juga Mas Yoyo masih di podcast RRI Surabaya Kita Indonesia, masih membahas seputar judo ya di edisi hari ini. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita ya, kita mau tanya dulu ke sama Mas Yoyo mungkin ya, menang tanding tapi jatuh 10 kali atau kalah tanding tapi nggak jatuh sama sekali, milih yang mana Mas Yoyo? Lebih baik menang meskipun jatuh 10 kali. Karena kalau belum ipong dilarang kalah pokoknya. Jadi ipong itu nilai 100 di judo. Oh, baik. Kalau jatuh 10 kali kan masih yuko atau wasari. Jadi kalau bisa bagaimana caranya kita apapun itu harus menang. Pride kita soalnya. Kalau ditanya lagi, harus jauh dari keluarga karena ikut latihan atau ikut kompetisi atau kejuaraan atau dekat dengan keluarga tapi tetap ikut latihan? Jauh dari keluarga. Kenapa? Soalnya dari situ juga ke apa ya, rasa ingin ketemu keluarganya makin banyak jadinya. Jadi dari saya pernah TC di Jawa Barat, timnas itu dari 3 tahunan lah. Jadi saya pulang itu cuman hari raya Idul Fitri, Idul Adha, terus sama ujian semester aja. Jadi itu yang bikin saya semangat latihan di sana. Itu yang bikin motivasi tersendiri kalau jauh dari keluarga itu. Kayak Pak anakmu udah sampai sini nih, berjuang juga. Jadi itu tadi pride juga sih buat saya. Mending jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga tapi dekat di hati gitu. Baik, nah kalau ke Pak Yoyo, kalau judo dijadikan
dijadiin olahraga wajib di sekolah nih Pak Yoyo. Pak Yoyo setuju nggak sih Pak dengan statement ini Pak? Ya sangat setuju karena basic anak-anak sekolah mulai SD, SMP kita banyak loh atlet SD, atlet SMP, SMA, ada turnamen khusus SD, SMP, SMA kita punya. Nah, kita gelar hampir tiap tahun ya di tingkat Jawa Timur, daerah maupun tingkat nasional. Nah, kenapa sangat setuju? Karena pertama anak-anak sekolah ini punya basic knowledge. Ya, judo ini olahraga yang juga memerlukan knowledge sehingga sangat mudah untuk mentransformasi ya. Karena ada istilah-istilah asing, kemudian ada teknik-teknik yang memang hanya orang yang berbasic knowledge yang cepat mengerti dan cepat tanggap. Kemudian kenapa anak-anak sekolah? Karena judo yang saya sebutkan tadi itu membentuk karakter kepribadian. Bagaimana seseorang itu mempunyai sifat kemandirian, sifat kejuangan, ya, bisa saling menolong sesama teman, help delinquency, saling mencintai sesama, artinya mencintai dalam arti ya menjaga ada toleransi, love humanity, dan ada juga sifat kejuangan yang fight hunter tadi ya. Bagaimana seseorang itu bisa mandiri, tidak ada ketergantungan, sehingga judo itu mempunyai karakter self defense itu juga terbentuk, fighting, attacking itu ada di situ. Tetapi ada filosofi yang memang yang kita berikan berupa kearifan hidup ya, sesuai dengan takaran kemampuan mereka. Terakhirnya ikut mendukung program pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi kualitas-kualitas yang diberikan oleh judo kepada anak-anak sekolah ini merupakan sumbangsi untuk mendukung program pemerintah. Ya, sehingga kenakalan-kenakalan remaja, yaitu kesesatan remaja itu mulai dieliminasi. Nah, kita arahkan hal yang positif. Di situ Anda berprestasi, di situ Anda sehat badannya, sehat jiwanya, dan menjanjikan masa depan. Nah, jadi basic anak sekolah itu sangat penting. Artinya sekarang olahraga judo ini juga jemput bola dalam tanda kutip begitu ya Pak ya? Betul. Kita juga udah banyak ya basic itu, tetapi kita akan berikan terutama anak SMA dan mahasiswa. Karena kita dari stok klaster mahasiswa masih kurang, ada beberapa, ada kejuaraan mahasiswa sendiri. Jadi kalau memang pelajar ini saya kira wajib untuk judo masuk ke sana. Wajib gitu ya Pak ya, untuk masuk ke kurikulum sekolah juga nggak sih Pak? Ya kalau di kepolisian, di militer itu kan bukan satu syarat, udah masuk dan satu syarat untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang pendidikan lebih tinggi, itu salah satunya adalah lewat bela diri judo. Ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Tapi masih di kepolisian gitu ya Pak ya? Di sekolah dinasnya gitu ya? Iya, ada kurikulumnya, peralatannya, prasarannya, infrastrukturnya udah siap semua di sana. Baik, lengkap ya. Silakan bagi Anda barangkali yang ingin tertarik untuk mendaftar begitu ya di kepolisian begitu, wajib untuk syaratnya adalah salah satunya adalah bisa judo begitu ya Pak ya. Nah sekarang ke Mas Jo nih, Mas Jo, satu kata untuk menggambarkan judo. Pride. Pride ya. Privilege juga nggak? Privilege juga. Privilege juga. Apa sih Mas Jo yang pengen disampaikan kepada anak-anak muda gitu ya untuk ya bisa dibilang memotivasi agar mereka ini mau untuk menggeluti dunia judo? Untuk teman-teman di luar sana yang bingung masa remajanya ngapain, daripada bergaul nggak jelas, gangster-gangsteran, mending ikut judo aja. Udah berprestasi, banyak rewardnya, jadi nggak bingung soal sekolahnya gimana ya. Ikut judo aja, cobain sendiri. Cobain sendiri. Baik Pak Yoyo, satu kata menggambarkan judo Pak Yoyo. Bantingan. Waduh, jadi takut nih kalau bantingan gitu ya. Ya, kalau orang melihat judo, olahraga spesifik bantingan. Bantingan ya. Jadi nggak cuma tubuh aja dibanting, mental juga ya Pak? Ya, mental tahan banting. Baik. Ada pesan apa
ya Pak ingin disampaikan kepada anak-anak muda Pak? Silahkan. Ya, anak muda ini salah satu pilar tentang masa depan bangsa ini. Ya. Mulai sekarang ya kita harus didik ya rekan-rekan adik-adik ini harus mulai memotivasi diri bagaimana hidup sehat jiwa maupun raganya. Pilihlah salah satu cabur olahraga yang memang mendukung masa depan kita. Karena dengan adanya kita prestasi, maka kita membantu orang tua, membantu lingkungan masyarakat, juga membantu negara ini. Baik. Ya, janganlah menjadi pecundang-pecundang yang masa depan Anda atau masa muda Anda gone with the wind, ya berlalu seperti angin gitu aja. Warnai kehidupan adik-adik ini dengan prestasi belajar, prestasi olahraga, gabungkan itu. Oke. Ya. Dan yang pasti, narkoba. Ya, jangan ya narkoba, jangan ya. Baik, karena kalau di judo sendiri nih, di olahraga judo sendiri nih, kalau ngobat aja udah kelihatan ya Pak ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Yoyo ya. Obat aja udah kelihatan begitu, apalagi kalau dia pakai doping atau mungkin pakai ya bisa dibilang suplemen atau hal-hal yang dilarang begitu ya Pak ya. Karena suplemen sendiri ada SOP-nya ya Pak ya. Ya, jangan sampai masuk kategori doping kan. Kita juga berikan edukasi kepada atlet, pelatih maupun pengurus yang masuk kategori doping ini dan kita harus terus berlanjut. Oke, baik. Karena apa? Kita menanam ke mereka jangan mempunyai sifat curang. Jangan memberi sifat curang gitu ya. Yang pasti adalah ketika apa yang diberikan curang ini ya bisa dibilang diterapkan gitu ya Pak ya, maka hasilnya juga nggak baik gitu ya Pak ya. Itu Mbak, untuk teman-teman yang bingung daerah Surabaya yang pengen ikutan judo, langsung cek aja Instagramnya di Judo Surabaya. Di situ kalian bisa nge-DM adminnya, tanya jadwal latihan dan gabung judo juga di daerah Surabaya. Lah lengkap banget perbincangan kita hari ini bersama dengan Pak Yoyo Subagiono. Beliau adalah pelatih judo begitu ya. Terima kasih Pak Yoyo. Dan juga bersama Mas Johannes Christopher Pelupesi ya. Beliau adalah atlet judo. Terima kasih Mas Jo. Semoga dia menginspirasi kita semuanya, pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya, khususnya para Gen Z. Yuk daripada Anda luntang-lantung gak jelas gitu ya. Atau mungkin daripada lagi gabut nih, bingung mau ngisi kegiatan apa aja, yuk saat itu kita main-main gitu ya di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno, kawasan Mer Surabaya. Nah di situ Anda bisa latihan judo bersama dengan pelatih yang profesional dan juga ketemu sama atlet judo lainnya gitu ya. Siapa tahu judo bisa menjadi salah satu jalan pintas karir ya yang selama ini mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Baik, ya udah kita bahas seputar judo di edisi hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya, pemirsa dan juga pendengar RRI Surabaya dalam Tatami Stories. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dini Wardani pamit dan sampai jumpa. Podcast RRI Surabaya, kita Indonesia. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.